Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwilcam Bidik Kecamatan Mariku, sekaligus juga adalah Bapak Fasilitator Nasional Guru Penggerak. Yang kami hormati Bapak Ketua Gugus, sekaligus juga adalah tuan rumah di kegiatan forum KKG hari ini. Yang kami hormati Ibu Ketua KKG beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sewilayah Gugus Empatahai. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru sewilayah Gugus Empatahai. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan karunia-Nya, segala kenikmatan, hidayah inayah untuk kita semua, segala kesehatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berhadir di forum KKG ini untuk melaksanakan kegiatan yang setiap bulan kita laksanakan. Bagi yang muslim, marilah sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita umat manusia. Mohon izin Bapak Ibu, kami di sini sebagai calon guru penggerak akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif bersama komunitas praktisi. Iya, lanjut slide berikutnya. Perkenalkan Bapak Ibu bersama kami. Di sini ada Ibu Fasilitator Ibu Titi Hidayati MPD, beliau berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Ada saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pulang Pisau. Barangkali ada yang belum kenal saya Bapak Ibu. Belum kenal. Oke, yang berikutnya pengajar praktek saya Bapak Zaidan Almas MPD. Nah, ini adalah fasilitator dengan PP pengajar praktek. Alhamdulillah di Kabupaten Pulang Pisau di tempat kita Gugus Empatahai juga ada Bapak pengajar praktek kita Bapak Taufik Hidayat SPD MPD. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kegiatan Bapak Ibu kita ada kesepakatan bersama selama kegiatan diseminasi Bapak Ibu. Apa yang di belakang kelihatan? Terlihat? Alhamdulillah ya. Kesepakatan bersama yang pertama, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Setiap peserta memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Jadi semua peserta yang ada di forum ini memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Bisa dipahami? Oke, lanjut berikutnya. Belum? Oke, masih yang tadi. Yang nomor 2, saling menghormati Bapak Ibu. Kita budaya positif kita harus wajib saling menghormati antar satu sama yang lain. Setuju? Alhamdulillah. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, peserta lain mendengarkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Nanti akan ada giliran Bapak Ibu semua untuk memberikan tanggapan, masukan. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira dan semangat seperti apa yang disampaikan Bapak Korwilcam kita tadi. Harus dengan rasa gembira. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semua hari ini? Apakah bahagia, gembira, atau bersedih? Alhamdulillah bahagia. Dan buat Bapak Pengawas, terima kasih atas kehadirannya. Beliau yang selalu bimbing kami luar biasa sekali bisa hadir pada hari ini. Apakah Bapak Ibu hari ini semangat mengikuti kegiatan? Iya, kalau saya mengatakan KKG Ki Hajar Dewantara luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, KKG Ki Hajar Dewantara luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, saya mohon untuk menyampaikan koneksi antar materi ini yang telah saya lalui, yang akan Bapak Ibu lalui nanti yang sudah mendaftar calon guru penggerak, semangatnya. Jadi yang sudah kami lalui di sini ada modul 1.1 yaitu tentang pemikiran filosofis KHD. Yang kedua ada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Ada di modul 1.3 visi guru penggerak, dan saat ini ada di posisi modul 1.4 yaitu budaya positif.
Yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang modul 1.4 mengenai budaya positif yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Next. Baik. Tujuan kegiatan Bapak Ibu. Tujuan kegiatannya apa? Kita melakukan tujuan kegiatan hari ini. Yang pertama, mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid. Diharapkan nanti setelah ada materi ini, kegiatan ini akan menjadi paham dan mengerti apa itu budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang berikutnya, memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi ini wajib kita laksanakan ya. Kita harus paham konsep disiplin itu seperti apa sih, karakter seperti apa yang harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mendapatkan kurikulum merdeka, ini wajib menerapkan profil pelajar Pancasilanya. Bapak Ibu masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Alhamdulillah, berakhlak mulia. Apalagi? Yang pertama, beriman dulu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Harus kita tanamkan di dalam jiwa kita kepada peserta didik kita, itu paling utama Bapak Ibu. Beriman, berakhlak mulia. Tidak ada gunanya ilmu yang setinggi langit kalau mereka tidak memiliki etika, akhlak mulia. Jadi itu adalah kunci karakter yang paling utama. Ada apa lagi tadi Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Berkebinekaan global. Apa artinya berkebinekaan global? Kita wajib menanamkan kepada siswa-siswi kita bahwa kita ini berbeda-beda, bermacam-macam, suku, budaya, ras, agama, apalagi Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Semua itu berbeda-beda, dan Allah Tuhan kita menciptakan semuanya sudah berbeda. Jadi kita belajar untuk menghargai perbedaan itu agar kita dapat bersatu. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya apa profil pelajar Pancasila yang berikutnya? Bahwa kita merayang, itu juga sangat perlu sekali. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah itu. Jadi seorang guru harus menjadi seorang guru yang kreatif. Ini saya lihat di kelas 5 ini gurunya kreatif sekali. Guru kelas 5 di sini sudah membuat kesepakatan kelas. Artinya selalu mengikuti zamannya saat ini. Tanpa dikomando kepala sekolahnya, sudah tahu tugasnya guru itu apa. Ada di sini tadi tentang ketentuan, struktur organisasi dan lain sebagainya. Nanti ada keyakinan kelas, itu wajib dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing dengan bimbingan kepala sekolah ataupun fasilitator. Iya. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu. Ya masih yang tadi. Yang ketiga, memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi kepada murid. Artinya sudahkah di sekolah Bapak Ibu ini menerapkan budaya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman? Ini menurut pemikiran Ki Haji Aliwantara. Menuntut itu adalah kita mempersiapkan kekuatan kepada anak kita sesuai kodratnya untuk mencapai apa? Supaya anak itu mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan pendidikan itu harus tidak lepas dari dua Bapak Ibu, dari dua poin ini, yaitu proses pendidikan itu sesuai apa itu Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam adalah lingkungan sekitar kita. Di
selalu mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih, itu juga penerapan budaya positif. Dan masih banyak lagi budaya positif yang lainnya akan kita kupas hari ini nanti. Iya, sudah dipahami tujuan kegiatannya Bapak Ibu? Baik, slide selanjutnya. Nah ini, pengertian budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam suatu kelas. Budaya positif meliputi 6 hal Bapak Ibu. Yang akan kita bahas di sini ada 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ada 6 poin yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama, bukan berarti saya di depan ini yang paling pinter, yang paling bisa, tidak. Artinya kita belajar bersama-sama dari ilmu yang sudah kami peroleh dari pendidikan program guru penggerak. Slide. Nah ini Bapak Ibu, sebelum ke berikutnya ini ada filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Apa itu menuntun? Bapak Ibu, menuntun itu apa artinya? Iya, membimbing, mengarahkan dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa, yang belum paham menjadi paham. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk proses pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun itu adalah kita ya, menuntun segala kekuatan kepada anak kita itu sesuai kodratnya. Untuk mencapai apa? Supaya anak itu mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan pendidikan itu harus tidak lepas dari dua Bapak Ibu, dari 2 poin ini, yaitu proses pendidikan itu sesuai apa itu Bapak Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam adalah lingkungan sekitar kita. Di lingkungan kita di Desa Tahe ini kira-kira apa ya karakter yang sudah tertanam, kebiasaan adat istiadat yang ada di desa kita. Anak-anak kita misalnya suka kuda lumping, ya enggak? Mereka tidak bisa lepas dari kuda lumping. Kalau ada tontonan kuda lumping pasti beramai-ramai menonton. Itu adalah hiburan untuk masyarakat kita. Ada juga hapsi, pengajian dan lain sebagainya. Itu adalah sesuai kodrat alam. Mereka tumbuh di lingkungan yang seperti apa, itu tertanam di jiwa anak-anak didik kita. Yang kedua, kodrat zaman. Apa artinya pendidikan sesuai kodrat zaman? Bapak Ibu bisa beri masukan. Apa yang dimaksud pendidikan sesuai kodrat zaman? Gimana Bu Friska? Sesuai kemajuan zaman. Masya Allah, mantap. Ibu Friska ini guru baru di SDN Tahe Jaya 2. Baru berapa bulan tapi Ibu Friska ini bisa langsung beradaptasi. Putri dari almarhumah Ibu Insuyati, guru di sini juga Pak Man ya, beliau juga sosok yang luar biasa, menghasilkan produk yang luar biasa. Ibu Friska ini kita acungi jempol, guru baru tapi langsung bisa beradaptasi dengan kita semua. Artinya kodrat zaman, betul sekali yang disampaikan Bu Friska tadi, sesuai dengan zaman saat ini. Pendidikan di zaman dulu kita, Bapak Ibu, itu tidak sama dengan pendidikan sekarang. Dulu tidak ada laptop, tidak ada internet, tidak ada Android, ya nggak Bapak Ibu? Dulu belajarnya hanya menggunakan buku, tulisnya pakai kalkur. Sekarang kalau guru tidak menguasai IT, tidak bisa laptop, tidak bisa komputer, bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak didik kita? Itu Bapak Ibu. Pelaksanaan ANBK gurunya harus bisa komputer dulu. Pembelajaran berbasis Android, berbasis komputer ANBK itu gurunya dulu yang melatih ke peserta didik. Pembelajaran yang inovatif, metode-metode yang digunakan menggunakan metode-metode sesuai zaman saat ini. Jadi pendidikan itu tidak membosankan Bapak Ibu, tidak monoton. Oh gurunya kreatif, siswanya senang belajar. Jangan sampai guru kalah dengan siswanya. Siswanya pintar main Android, laptop, tapi gurunya megang laptop aja jarang-jarang. Jadi Bapak Ibu tidak ada istilah tidak bisa Bapak Ibu.
Semua berawal dari niat yang ada dalam diri kita. Mari kita bergerak, mari kita ikuti pendidikan ini sesuai dengan zaman saat ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kemajuan pendidikan di anak-anak didik kita. Oke, setuju Bapak Ibu? Saya yakin di forum ini sudah guru-gurunya profesional. Banyak sekali guru-guru muda yang ada di sini yang menguasai IT. Terlihat sekali di sini. Yang berikutnya, pembelajaran harus berpusat pada siswa sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang bahagia dan menyenangkan. Kalau dulu pendidikan hanya berpusat pada guru saja yang menentukan cara belajar, materi apa saja, semua hanya guru yang menentukan. Sekarang tidak Bapak Ibu. Sekarang kita harus melihat kondisi kebutuhan siswa-siswa kita. Apa sih yang dimau, pendidikan seperti apa sih yang dimau sesuai dengan kebutuhan murid kita? Itu Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan sekarang ini sesuai dengan filosofi sekarang. Yang berikutnya, guru itu ibarat petani Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang petani hanya dapat menumbuh tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubah menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tapi ia tetap tidak dapat mengganti kodrat direbaknya padi menjadi jagung. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa dipahami? Kita ini sebagai guru itu menyiapkan lahannya, sawahnya, dan bibitnya itu adalah siswa-siswi murid-murid kita. Lahan seperti apa yang bisa menumbuhkan bibit itu menjadi subur? Tentunya lahannya subur, diberi pupuk dulu, diberi air yang cukup, baru kita tanam bibit itu, maka akan tumbuh dengan subur sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau dari lahannya sendiri sudah kering, bagaimana bibit itu mau tumbuh dengan subur? Tapi bibit yang tumbuh itu harus bibit yang benar-benar dari dalam itu Bapak Ibu. Misalnya bibitnya jagung, ya akan tumbuh jagung. Jangan berharap bibitnya padi tumbuh jagung. Begitu juga sebaliknya. Artinya setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita untuk menumbuhkan potensi itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, lanjut. Menurut Anda ini, yes or no? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Tidak setuju. Pak Hermanus bisa ke depan. Pak Her tadi menyatakan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apa alasannya Pak? Oh dari situ. Ini tidak ada mikrofon dua gitu Bapak. Oke, kurang setuju. Mantap sekali Bapak Kepala Sekolah ini. Beri aplaus tepuk tangan. Iya. Ada lagi pendapat yang lain? Setuju atau tidak? Ini kalau jawab tidak pasti nanti diberi minta penjelasan ini. Baik. Oke, sudah diwakili beliau. Artinya beliau tadi tidak setuju karena dengan hukuman itu hanya dari luar saja. Artinya dari dalam diri nanti mereka takut ya, takut melanggar aturan, ya pasti akan dapat hukuman nanti. Kalau tidak melaksanakan itu disiplin pasti akan kena hukum itu. Artinya takutnya hanya karena hukuman. Artinya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan murid. Nanti kita kupas ke berikutnya. Terima kasih Bapak Hermanus SPDST. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yes or no? Boleh? Oke, siap. Selanjutnya, memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes or no? Semuanya setuju? Baik, Bapak PP yang no. Bapak PP ini no nanti. Nah nanti akan dibahas berikutnya Bapak Ibu. Apakah jawaban Bapak Ibu semua ini sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, sesuai dengan program guru penggerak atau tidak? Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Lanjut. Ini Bapak Ibu, budaya positifnya yang pertama tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bentuk perbuatan kontrol diri. Apa sih itu ya? Bentuk perbuatan kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia.
Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu semua berhadapan-hadapan berpasangan, dua orang. Ya, duduk saja nggak apa-apa. Oke, yang satu mengepalkan tangan dengan kencang. Yuk, yang satu berusaha melepas. Tapi ini, anggap saja di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang Ibu kepal ini ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan teman yang satunya berusaha membukanya. Iya. Dirayu, mau dipaksakah, dirayu, didiskriminasi, ditonjok atau apa mungkin ya, atau diberi uang supaya mau membuka. Ini kira-kira berhasil atau tidak? Ingat, yang Ibu genggam adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Iya, di dalam ini sesuatu yang sangat berarti, sangat berharga. Ya, tidak bisa diganti dengan sesuatu apapun. Sudah semua Bapak Ibu? Berhasilkah dibuka oleh temannya tadi? Yang berhasil angkat tangan. Ada yang berhasil? Yang tidak berhasil angkat tangannya. Yang tidak berhasil membuka dan yang tidak berhasil dibuka. Dia nggak berhasil saya. Oke Bapak Ibu, apa artinya dari tadi itu? Apa artinya yang kita lakukan tadi itu? Artinya apa dari itu Bapak Ibu? Orang lain tidak akan bisa memaksa kita, ya, walaupun didiskriminasi, diancam, dirayu, diberi uang, misalnya ya. Kalau kita bersikukuh bahwa ini adalah prinsip kita yakini adalah ini adalah tidak bisa orang lain untuk membukanya, pasti kita akan pertahankan itu Bapak Ibu. Jadi artinya kita tidak bisa dikendalikan orang lain kecuali hanya diri kita sendiri sesuai dengan yang disampaikan Pak Hermanus tadi. Itu Bapak Ibu posisi kontrolnya itu. Yang berikutnya teori motivasi dukungan penghargaan restitusi. Ini ada menurut Dean Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita baca yang pertama apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, orang itu akan melakukan disiplin, ya, takut melanggar aturan karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Kan berarti dia terpaksa Bapak Ibu. Oh nanti kalau saya tidak melakukan ini pasti akan dihukum Bapak Ibu guru. Oh nanti kalau saya nggak mengerjakan PR tepat waktu nanti dihukum Bapak Ibu guru. Oh nanti kalau saya datang terlambat tidak ikut upacara pasti akan kena hukuman. Berarti dia melakukan itu hanya karena takut dihukum. Itu menurut pendapat Dean Johnson yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu anak itu selalu disiplin, selalu taat aturan, selalu dapat ranking misalnya. Tapi dia niatnya hanya ingin dapat penghargaan, hanya ingin dapat imbalan, hanya ingin dipuji oleh gurunya, oleh orang lain. Ada nggak seperti itu kita di sini Bapak Ibu guru? Ada nggak seperti itu? Banyak. Kita rajin kalau ada kepala sekolahnya aja misalnya. Kalau nggak ada kepala sekolahnya males. Iya, ngobrol nongkrong. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Artinya kita melakukan suatu tanggung jawab pekerjaan apapun hanya karena ingin mendapat penghargaan, imbalan dari kepala sekolah, dari atasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, mari kita baca. Untuk menjadi orang yang menerima yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pendapat Dean Johnson yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita percaya dengan nilai-nilai kebajikan itu, menghargai diri kita masing-masing, ada ataupun tidak ada guru, ada ataupun tidak ada kepala sekolah, kita tetap melaksanakan kedisiplinan itu, budaya positif itu. Iya,
tergantung diri kita, di dalam diri kita ini. Apa sudah kita tanamkan yang ketiga Bapak Ibu? Ke siswa-siswi kita juga. Nah, kita sekarang mulai terapkan budaya positif ini tidak karena takut dihukum, tidak karena ingin mendapat hadiah atau reward penghargaan lain sebagainya. Tapi memang kita sudah yakin bahwa nilai itu adalah untuk menghargai kita sendiri Bapak Ibu. Karena nilai itu kita percaya bahwa itu harus memang kita lakukan, kita tanamkan dan kita yakini, kita jiwai, sudah menyatu di dalam jiwa kita untuk melakukan itu. Slide berikutnya. Jadi penghargaan tadi, reward tadi bagaimana? Yes or no tadi? No. Betul sesuai Bapak PP kita. Kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu sudah terpenuhi semua? Di rumah bagaimana Bapak Ibu? Dengan kurang. Karena Bu Lydia ini RDR, kurang kasih sayang. Setiap hari meriang, merindukan kasih. Nah, nanti dirasakan ketika pulang bapaknya gitu. Yang lainnya adakah yang kurang kasih sayang Bapak Ibu? Apa yang terjadi kalau kita kurang kasih sayang? Tentunya pasti kurang semangat. Karena kasih sayang itu penting sekali Bapak Ibu. Kita diterima, merasa diterima, ya, di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kita bekerja, di lingkungan masyarakat kita merasa disayangi, diterima oleh lingkungan. Apa yang terjadi jika kita tidak diterima di lingkungan tempat tinggal kita? Di instansi bekerja kita tidak diterima, dicuekin. Apa yang kita rasakan? Pasti sangat kecewa. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Artinya posisi kontrol yang harus dimiliki, yang dimiliki oleh seorang guru. Dari 5 nanti ini pasti ada satu posisi yang sangat bagus sekali, ya. Yang pertama, yang ini kita membahas tentang posisi kontrol melalui serangkaian riset yang berdasarkan teori kontrol. Dr. William Glasser, dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan ya dalam melakukan kontrol. Apa 5 posisi kontrol itu? Yang pertama yaitu tentang posisi kontrol adalah sebagai guru sebagai penghukum. Yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau, dan kelima manajer. Itu 5 posisi kontrol yang dimiliki guru Bapak Ibu. Nah, ini guru sebagai pemantau dulu. Apa sih? Ya, kalau sebagai pemantau berarti monitor, mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Karena itu, guru di pos ini akan bertindak sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang ada sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dan siswa. Kok selalu dia terus ya yang datang terlambat? Dia mantau. Kita selalu memantau. Kok setiap upacara terlambat terus ya anak itu? Kita panggil akhirnya. Selalu dipantau anak itu. Kok beberapa kali setiap hari ke sekolah kok selalu seperti itu? Itu artinya kita sebagai posisi kita ada di dalam sebagai posisi pemantau tadi. Kalau dia melanggar aturan, tentu pasti kita akan memberikan sanksi hukuman. Biasanya itu yang kita terapkan. Yang kedua, guru-guru akan menerapkan posisi penghukum. Akan berkata, patuhi aturan sekolah, aturan saya. Kalau tidak, kamu akan kena hukum. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Ini yang sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Betul nggak Bapak Ibu? Misalnya ada siswa yang berantem, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dipanggil tentunya, diberi hukuman tidak? Bisa dimarahi, dihukum. Ya, itu kalau kita sebagai penghukum. Karena kamu melanggar aturan sekolah, karena kamu melanggar ini itu, maka akan Bapak beri hukuman untukmu. Maka akan Ibu beri hukuman untukmu. Ada nggak guru yang galak di sini? Nggak ada senyumnya, serem. Kalau ada siswanya ketemu gurunya langsung lari karena takut. Ada nggak seperti itu Bapak? Guru kok serem, guru kok galak, guru kok seperti itu. Nggak punya rasa kasih sayang kepada siswanya. Saya yakin di sini tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya, walaupun menghukum, pasti hukumannya dengan hukuman yang mendidik, pasti seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Oke, lanjut. Posisi kontrol apa yang ketiga? Yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan heningan ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah.
Ya, ini contohnya gini saja Bapak Ibu. Ini kalau merasa pasti bersalah, ini nanti akan menjadikan murid itu merasa tidak berharga. Dia merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kamu kok melanggar aturan, kamu kok berbuat ini itu, nggak kasihan ya sama Pak Guru, nggak kasihan ya sama Bu Guru. Nanti kalau ibu dimarahi Bapak Kepala Sekolah gimana coba? Masa sih melanggar aturan terus tiap hari, berantem terus, ibu jadi malu jadinya. Nak, nggak kasihan nggak kamu sama ibu? Akhirnya apa yang ada di diri anak itu? Dia merasa bersalah, iya nggak? Dia merasa sudah mengecewakan gurunya, dia merasa tidak tidak semangat lagi. Ternyata di posisi ini juga kurang pas Bapak Ibu. Yang berikutnya merasa sebagai teman. Guru posisi sebagai teman. Ada nggak seorang guru di sini yang dengan siswa-siswinya seperti teman saja? Ada? Oh, tidak. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru, ya, bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat dengan tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Karena menganggap teman. Ya. Hal negatifnya apa? Posisi teman adalah bila sesuatu guru tersebut tidak membantu mereka. Tidak seorang guru di sini yang dengan siswa-siswinya seperti teman saja. Ada? Oh, tidak. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru, ya, bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat dengan tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Karena menganggap teman. Ya. Hal negatifnya apa? Posisi teman adalah bila sesuatu guru tersebut tidak membantu mereka, tidak membantu murid, pasti murid itu akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu teman saya pikir Ibu guru teman saya, tapi kok nggak bantuin saya sih? Nah, pasti kecewa dia. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Artinya, kita sebagai seorang guru dalam posisi sebagai teman, ya, itu kurang pas Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang pendidik jangan menganggap siswa-siswa itu teman, karena mereka akan ketergantungan dengan kita. Ah, santai saja tugasnya, nggak apa-apa, nanti pasti dibantu sama Bu Guru. Bu Guru kan temanku, karena sering dibantu. Itu tergantungan seperti itu, dan jika tidak dibantu dia akan kecewa. Itu posisi sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai teman. Yang pertama tadi posisi sebagai apa? Pemantau. Yang kedua? Penghukum. Ketiga? Membuat merasa bersalah. Yang keempat? Teman. Suaranya kecil banget. Sudah sarapan belum tadi? Belum. Jangan khawatir nih, disiapkan menu spesial oleh Bapak Ketua Gugus kita yang baik hati. Hari tidak hanya disiapkan menu spesial, tapi ruangan juga. Senyum sapa beliau yang luar biasa dengan para Bapak Ibu Dewan Guru tuan rumah. Ini suatu anugerah untuk kita semua. Lalu semangat Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya, posisi kontrol yang terakhir. Iya, guru sebagai apa itu Bapak Ibu? Manajer yang merah itu. Posisi kontrol guru yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Jika ada siswa yang melanggar aturan, berbuat salah, kita panggil dulu, kita beri pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada anak itu. Mengapa nak melakukan ini? Tadi ibu dapat laporan, benarkah kamu melanggar ini? Iya betul Bu. Nah sekarang ibu bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya nak? Tolong jelaskan kepada ibu. Maaf Bu, saya tadi terlambat karena saya bangun kesiangan Ibu. Malam tadi saya main game sampai larut malam.
Terus saya juga tadi tidak sarapan ibu, nggak sempat. Kita dengarkan dulu, ya kita dengarkan dulu. Lalu setelah anak itu menjelaskan kepada kita, lalu kita beri pertanyaan bermakna tadi, kita berikan apresiasi. Luar biasa nak, kamu dalam posisi mengantuk seperti itu ya, belum sarapan tapi masih mau ke sekolah. Ibu bangga sekali kepada kamu misalnya. Nah, lalu ditanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Kira-kira kalau datangnya terlambat terus, kira-kira sudah menjalankan keyakinan kelas tidak nak? Tidak ibu, saya melanggar keyakinan kelas. Apakah dengan datangnya tepat waktu itu bagus nak untuk kedisiplinan kita? Bagus ibu. Nah kalau memang bagus, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nak ke depannya? Kita pancing untuk mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Jangan harus langsung kita menghukum, memvonis, tidak. Kita gali solusinya gimana nak coba. Kalau datang terlambat terus, padahal disiplin itu penting sayang. Apa solusinya? Enggak bu, nanti saya akan tidurnya lebih awal. Saya tidak main game lagi misalnya. Saya akan sarapan pagi, saya akan nurut sama ibu di rumah dengan ibu guru. Luar biasa nak, bagus sekali. Nanti akan ibu koordinasikan dengan orang tuamu di rumah. Benar tidak nanti semua dilakukan di rumah? Itu Bapak Ibu. Artinya kita sebagai manajer itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu yang bermakna, yang tidak langsung menghakimi, tidak langsung menghukum, kita gali dulu. Itu nanti ada di segitiga restitusi Bapak Ibu. Posisi ini ternyata posisi yang harus kita terapkan, yang bagus kita laksanakan adalah posisi manajer dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Silahkan boleh sambil minum, boleh sambil makan ya. Silahkan Bapak Ibu, santai saja. Nah ini kira-kira dari posisi 5 posisi kontrol tadi, setelah mendengarkan materi yang disampaikan dari guru penggerak tadi, kira-kira di posisi mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Manajer. Di posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Alhamdulillah. Ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Ternyata posisi manajer ini posisi yang paling bijaksana yang harus dilakukan oleh seorang guru dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain yang akan menjatuhkan karakter siswa-siswi. Jadi di posisi manajer inilah posisi yang sangat penting yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Oke, lanjut. Ini yang segitiga restitusi Bapak Ibu. Budaya positif segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Baru pertama ini Bapak Ibu. Iya, karena baru pertama saya juga mendapatkan pengalaman ini dari program guru penggerak bersama Bapak PP kita, ya, yang dipandu oleh BDP Provinsi Kalimantan Tengah. Ini belajar dari LMS. Ini ada materi segitiga restitusi. Bapak fasilitator kita tentunya sangat memahami tentang materi ini. Di sini ada 3 Bapak Ibu, segitiga. Di sini ada segitiga dan ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Seperti yang saya contohkan di depan tadi. Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Setelah kita panggil, kita beri anak itu tadi dengan pertanyaan bermakna, emosinya stabil dulu, ya, identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Apakah yang anak lakukan tadi, yang kamu lakukan tadi benar, nak? Tidak bu, itu tidak benar. Saya melanggar keyakinan kan, berarti validasi tindakan salah. Apakah benar kamu melakukan ini? Benar ibu. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai keyakinan kelas, nak? Sudah sesuai kesepakatan kelas? Tidak ibu, saya sudah melanggar. Itu adalah segitiga restitusi, yang akhirnya nanti kepada fungsi kita sebagai manajer. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, lanjut. Ini adalah segitiga restitusi yang dibuat di SDN PJ 2. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Josen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Budaya Modul 1.4 itu budaya positif. Artinya, Bapak Ibu semua, segitiga restitusi adalah cara yang sangat baik, yang sangat bijaksana untuk siswa-siswi kita, ya, menciptakan kondisi bagi guru memperbaiki kesalahan mereka. Hanya dengan kita melaksanakan ini, memperbaiki kesalahan mereka dengan mencari solusi terbaik tadi, yang akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik pula untuk mereka, untuk anak didik kita semua.
Lanjut. Nah, ini masih proses segitiga institusi. Di sini ada 2 kasus yang saya tangani di SDN TJ 2. Yang pertama ini adalah kasus siswi kita tidak mengikuti piket di dalam kelas. Nah, itu. Yang kedua, kasusnya tidak mengikuti senam pagi bersama. Jadi kita tanyakan tadi dengan pertanyaan bermakna, lalu kita menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah seperti apa, dan menanyakan keyakinan kelas. Lalu akan dapat kesepakatan. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Testimoninya, ini bisa diputar Pak Master. Testimoni ketika setelah melakukan segitiga restitusi, apa yang dirasakan oleh siswa-siswi kita? Kedengaran Bapak Ibu? Ini adalah kasus tidak mengikuti senam pagi bersama. Perkenalkan, nama saya dan saya Yesara Felista. Saya sangat senang bisa berkonsultasi dengan Ibu Yanti untuk mempertahankan keyakinan kelas kita. Seperti itu kegiatan senam pagi bersama. Saya akan berhenti di sini dan menghargai saya akan menerapkan ini dalam hidup saya. Saya lebih senang diskusi daripada menerima hukuman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Slide sebelumnya Pak Master, ketika saya menanyakan segitiga restitusi tadi, nah itu yang pertama. Ini nanti akan Bapak Ibu lakukan dengan siswa-siswi Bapak Ibu yang memiliki kasus yang melanggar aturan di sekolah Bapak Ibu. Baik, sudah selamat pagi. Sudah minum susu juga. Alhamdulillah saya semangat ini ya. Alia Mura itu mendapat laporan. Benarkah Alia Mura pagi ini tidak ikut melaksanakan pikir kelas bersama? Ibu bertanya mengapa Alia Mura tidak mengikuti kegiatan kelas, tidak melaksanakan kegiatan kelas dengan tidak mengikuti pikir kelas. Oh, berarti ada orang kesal kepada temannya. Ini adalah menstabilkan identitas dan Ibu sangat mengerti, memahami, dan ibu sangat luar biasa yang muda dalam kondisi kesal ya. Tidak ikut teman, masih mau masuk ke ruangan, masih mau belajar bersama ibu. Ibu sangat salut sekali. ini menstabilkan identitas Bapak Ibu Apakah dengan tidak melaksanakan kegiatan kelas dengan validasi tindakan yang salah seperti ini sebanyak itu mengerjakan menjalankan kegiatan kelas melanggar aturan dengan tidak menjalankan melaksanakan kegiatan kelas. Apakah dengan melaksanakan kegiatan kelas lalu melaksanakan tiket pagi bersama teman-teman itu sudah bisa menjaga kebersihan kelas? Sangat penting untuk menjaga kebersihan. Baik, kalau sangat penting untuk area muda untuk menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas jadi ya. Sedepan apa kira-kira yang akan kalian lakukan ke depan? ini menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan saya akan lebih bersabar. Saya akan lebih Segitiga restitusi mencari solusinya sendiri. Luar biasa sekali yang muda ya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nanti akan ibu tanya kepada orang tua di rumah apa yang sudah ada yang melakukan keyakinan kita tidak dilakukan perasaan itu di rumah juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat kalian muda. Oke, mudah-mudahan menjadi siswa yang sukses, lebih bertanggung jawab dan siswa yang disiplin. Begitu ya. Silakan ada orang terima kasih. Silakan kembali kepada bergabung bersama teman-teman. Silakan.
tambah semangat untuk bisa dokumentasi disiapkan dari sekolah. Ya, bisa lanjut slide berikutnya Pak Pastor. Sudah lihat contohnya tadi. Nah itu tadi segitiga restitusi Bapak Ibu yang kami lakukan di SDN KHJ 2. Nah sebelum ke penutup ini ada nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Ada nilai guru penggerak berpihak kepada murid. Ada mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif. Dari 5 ini kira-kira yang mana yang belum dipahami Bapak Ibu? Sudah paham semua? Jadi yang pertama nilai peran guru penggerak itu adalah berpihak kepada murid. Kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita, bukan sesuai dengan kebutuhan guru Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Guru. Monggo. Yang kedua mandiri. Jadi nilai guru penggerak ini ada nilai mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Jadi harus punya niat Bapak Ibu, harus punya niat untuk bisa. Orang lain bisa, saya harus bisa. Dan sebab itu perlu belajar, dari proses belajar itulah. Yang berikutnya kolaboratif. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, interaksi yang baik, kerjasama yang baik, ya itu diperlukan sekali. Seperti saat ini berkolaborasi dengan forum KKG, Ki Hajar Dewantara, saling berbagi, saling berinteraksi. Itu sangat diperlukan oleh dalam nilai guru penggerak. Yang berikutnya inovatif. Apa inovatif itu Bapak Ibu? Yang di belakang inovatif selalu menemukan hal-hal yang baru, selalu berusaha mengubah metode-metode yang lama menjadi metode-metode yang lebih menyenangkan, berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru yang lebih menyenangkan. Yang berikutnya reflektif. Setelah kita melakukan kegiatan, kita evaluasi, kita tanyakan ke rekan sejawat, kira-kira kegiatan yang sudah saya lakukan tadi apa yang kurang ya? Apa ada yang perlu diperbaiki? Tidak. Kalau memang sudah bagus, perlu dipertahankan. Itu namanya reflektif Bapak Ibu. Dan ini peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Bagi calon-calon guru penggerak KKG Ki Hajar Dewantara, ini adalah peran guru penggerak nanti adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan lingkungannya. Ini memberi motivasi, dorongan, ya, rangsangan kepada rekan sejawat. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita ajak komunitas, kita ajak rekan-rekan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk belajar bersama. Menjadi coach bagi rekan guru lain untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Menjadi coaching ya. Memacu peningkatan keminatan belajar siswa dan menggerakkan komunitas praktisi seperti saat ini Bapak Ibu. Kita harus berusaha supaya bisa menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak nanti, ke 5 peran dan 5 nilai ini harus kita penuhi, harus kita miliki. Oke, lanjut. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Saya mau bertanya Bapak Ibu semua, materi yang saya sampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif hari ini bersama komunitas praktisi dari awal hingga akhir, apakah kira-kira ada manfaatnya atau tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kira-kira bisa kita terapkan atau tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu nanti setelah mau mendapat pemahaman hari ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu semua? Menerapkan. Apalagi? Tambah semangat untuk mendaftar PP dan CGP. Nah itu Bapak Ibu. Sukses bersama-sama. Jadi sukses itu tidak hanya sendiri Bapak Ibu. Saya tidak mau menjadi orang sukses sendiri. Saya ingin teman-teman yang lain juga sama, mengikuti perkembangan zaman, bukan sok pinter. Terima kasih Bapak pengawas. Bukan sok pinter, sok ini, sok itu. Memang harus sewajarnya, wajib memang mengimbaskan. Ya, itu adalah nilai peran guru penggerak. Siap-siap bagi calon guru penggerak yang lain nanti ya. Semangatnya luar biasa ini.
Oke, lanjut. Iya. Slide berikutnya dulu. Ini ada menyanyi. Oke. Berdiri semua. Ayo semuanya berdiri. Supaya tidak ngantuk. Nah ini, Bapak Ibu pernah mendengar lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Pernah mendengar itu? Kita ganti dengan ini. Iya. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Bisa? Tapi gerakannya tidak begitu. Saya Bapak Ibu gini tangannya. Saya tunjuk saya ya. Tahu. Dua tangan. Saya tahu. Sadar begini. Sadar. Siap. Melakukan. Begini Bapak Ibu. Seperti orang berlari. Ya, biar siap. Sudah siap? Oke, sambil bernyanyi, sambil digerakkan sesuai dengan instruksi tadi. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya siap, sadar, tahu, sadar, tahu. Saya siap, saya tahu, sadar, siap melakukan. Coba ini saya yang berinstruksi, Bapak Ibu yang bergerak. Sama-sama, oke? 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya siap, sadar, tahu. Ayo, sadar, tahu, saya siap. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Ada yang sadar kok dalam begini. Ada yang tidak sadar rupanya. Oke, kemudian ada refleksi supaya kita tidak jenuh, tidak ngantuk, Bapak Ibu semua. Artinya lagu ini adalah lagu yang memiliki makna. Saya sadar, ya, saya sadar. Mati listrik. Mati listrik kan, Bapak Ibu? Enggak, itu mic-nya itu. Itu kenapa mati slide-nya? Mic-nya bunyi. Ternyata listriknya mati, Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, nah setelah pemahaman materi budaya Pesik tadi, setelah kita laksanakan bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat Bapak Ibu. Kok slide-nya masih 2 slide? Ya, ucapan selamat, terima kasih tadi ya. Selamat, terima kasih, semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah atas kerjasamanya Bapak Ibu untuk diseminasi saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk segera mendaftar menjadi calon guru penggerak dan pengajar praktek khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Semangat, sukses untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau meminta 3 orang untuk bertanya. Bertanya artinya umpan balik. Apa sih yang anggapan ya, respon, tanggapan, masukan dari Bapak Ibu semua. Untuk ibu-ibunya boleh maju sini 1 orang saja. Ya, Ibu. Oh, Bapak pengawas dulu. Saya mau testimoni Bapak pengawas. Apa yang sudah saya laksanakan hari ini, mohon tanggapan beliau. Monggo Bapak pengawas. Minta tanggapan beliau. Kira-kira yang sudah saya laksanakan diseminasi hari ini, apa yang sudah saya lakukan ini, mohon masukan dari beliau. Monggo Bapak. Terima kasih Bu. Obrol dulu untuk Bu Daryati, Ibu kita. Iya, semangat. Saya memang dari dulu ya, semuanya guru di sini semangat selalu. Mulai kurikulum 2006, 2013 sampai sekarang apalagi ya. Memang ini TJ 1 2013 dengan Purwodadi 2. Ya, semua belajar akhirnya semua bisa sekecamatan. Mudah nanti di sampai akhir 25 kelas 1 2 3 4 5 6 semua sudah ya Bu ya kurikulum merdekanya. Terima kasih. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Sewilayah Gugus 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru Sewilayah Gugus 4. Mengingat kita sudah mengamati mulai awal Ibu menyampaikan materi ya, kita ya
pengawas pun tergolong bukan kuno nih, agak kuno, karena zaman kami dulu masih ketikanya manual tangan ya. Kami jujur sangat ketinggalan tentang IT. Ya untuk itu nggak apa-apa, yang penting kami yang mau pensiun bisa dimaklum, yang belum, yang muda-muda, pesan kami cepat semangat ya, karena semua akan mendapatkan sangkur, baik yang PNS maupun yang P3K. Masalahnya begini, nanti kami pensiun, mungkin Pak Mariati yang kuota pensiun. Oh iya, materi yang disampaikan Bu Daryanti lumayan luar biasa. Memang kalau diterapkan benar-benar di gugus kita, tadi ada kita menyanyi sadar itu ya, sadar semuanya, pikiran dan hati kita ikhlas pol. Saya kira insya Allah gugus kita atau Maliku khususnya Pulang Pisu akan maju pesat pendidikan dunia, pendidikan di wilayah kita. Iya, itu Bu. Saya berharap CGP yang sudah daftar nanti serius, bila perlu ada kekurangan konsultasi dengan Bu Daryanti yang sudah berpengalaman, atau Pak Topik sebagai pengajar praktek ya. Saya kira luar biasa Bu. Kami dari Gowin nggak bisa membalas baik budi sampean dan guru di sini yang sudah setar gambarnya, sudah semangat akan maju karena sudah banyak yang mendaftar. Buktinya Bu ya. Iya, wilayah saya itu saya cek itu ada 12 calon peserta. Ya terbanyak TJ 1 tapi sponsornya TJ 2. Terima kasih, sukses. Salam sejahtera, salam bahagia, salam menyenangkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Pengawas, terima kasih tak terhingga kepada beliau yang sudah memberikan respon, bimbingan, serta motivasi untuk kita semua. Sehat selalu Bapak Pengawas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tanggapan mewakili dari Dewan Guru Ibu Meka Dewi Fitriana SPD, kami persilakan. Iya, silakan Ibu Meka. Apa tanggapan Ibu Meka untuk kegiatan kita hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan setelah diberi materi oleh Ibu Daryanti selaku CGP kita, ya, mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Yang saya rasakan adalah saya sangat merasa senang. Saya merasa sangat bahagia. Yang tadinya saya sudah tahu mengenai budaya positif itu, saya menjadi lebih tahu, saya jadi lebih memahami lagi apa itu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya juga jadi merasa termotivasi untuk menerapkan budaya positif tersebut, terutama kepada diri saya sendiri juga. Dan juga saya termotivasi juga untuk menerapkan kepada siswa-siswa saya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Meka Dewi Fitriana SPD. Selanjutnya tanggapan mewakili dari Bapak Ketua Gugus kita. Beliau adalah Bapak Ketua Gugus kita. Mohon tanggapan respon dari beliau untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak Mariadi SPD ST untuk memberikan tanggapan tentang kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Monggo Pak Mari. Maju Pak Mari. Oke, Bapak Ketua Gugus. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, enggak. Jadi untuk tampilan penyampaian Bu Daryanti mengenai diseminasi, apa sih diseminasi itu? Ternyata adalah penyebaran informasi mengenai inovasi pembelajaran dan kreativitas pembelajaran kepada komunitas belajar. Baru saya baca Bu, diseminasi.
Ternyata ini adalah penyebaran informasi, temuan inovasi tentang pendidikan kepada komunitas pembelajaran yang luar biasa, dan sebenarnya sebagian sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan ditambah dengan penjelasan Bu Daryani tadi sangat menarik, dan ini yang menjadi motivasi kepada calon-calon guru penggerak termasuk saya di dalam hal menerapkan membimbing guru-guru di SDN Jaya 1 untuk berkreasi, berinovasi untuk memajukan sekolah SDN Jaya 1. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ketua Bagus yang memberikan saran, anggapan, masukan, dan responnya untuk kegiatan kita hari ini. Slide sebelumnya, Pak Master. Sebelum ini, slide kedua terakhir. Ya, selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu semua kegiatan kita hari ini, dan salam dan bahagia dari kami. Mohon dukungan selalu calon guru penggerak angkatan 8 asal dari Kabupaten Pulang Pisau. Mudah-mudahan guru penggerak lainnya nanti akan melanjutkan pendidikan seperti yang kami laksanakan. Semangat Bapak Ibu. Oke, KKG luar biasa. KKG Belajar Dewantara luar biasa. Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami kembalikan kepada MC kita Ibu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Daryanti yang hari ini telah menyampaikan aksi nyata, Bu ya. Aksi nyata terkait dengan diseminasi budaya positif. Menurut saya apa yang beliau sampaikan itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan apa yang yang diharapkan lah ya, sesuai dengan program guru penggerak, yang mana di situ Bu Daryanti tadi sudah menyampaikan atau berbagi dengan kita ya terkait dengan keyakinan kelas. Jadi di mana kita sebagai guru mungkin yang selama ini kita selalu membuat aturan-aturan tanpa melibatkan peserta didik. Jadi harapannya ya setelah kita mengikuti kegiatan hari ini, kita akan merubah. Jadi pola-pola yang lama yang mana kita tadinya terlalu monoton ya istilahnya ya. Kita sebagai guru hanya menyuruh seperti itu. Jadi mulai hari ini kita belajar merubah pola-pola tersebut. Jadi kita merubah cara pembelajaran kita yang tadinya hanya gurunya saja ya, fokus pada guru. Sekarang kita berikan kesempatan kepada siswa. Jadi kita dalam pembelajaran ini harus sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi pembelajaran itu harus menghamba kepada peserta didik, kepada siswa ya, sesuai dengan kodrat alam ya, kodrat zaman seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai pendidik harus berusaha untuk menggali hal-hal yang baru terkait dengan teknik atau metode atau strategi dalam mengajar. Apalagi sekarang ini sudah zaman modern lah. Kalau zaman dulu kita nggak ada handphone dan sebagainya ya, yang disampaikan oleh Bu Daryanti tadi itu. Jadi kita di dalam kegiatan pembelajaran harus memanfaatkan teknologi yang sekarang. Jadi jangan sampai kita sebagai guru kita kalah dengan siswa kita. Jadi kita harus selangkah lebih di depan ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Jadi kita mulai sekarang belajarlah membuat video-video pembelajaran atau tampilan-tampilan baik di PowerPoint maupun seperti yang disampaikan oleh Bu Daryanti tadi itu ya. Nah itu bagus sekali. Jadi saya harap Bapak Ibu ikut ke program guru penggerak supaya bisa nanti membuat video-video pembelajaran atau tampilan-tampilan di PowerPoint yang lebih menarik sehingga peserta didik itu lebih
semangat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan mewakili dari Dewan Guru Ibu Meka Dwi Fitriana SPD, kami persilakan. Ya, silakan Ibu Meka. Apa tanggapan Ibu Meka untuk kegiatan kita hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan setelah diberi Ibu materi oleh Ibu Daryanti selaku CGP kita, ya, mengenai desiminasi penerapan budaya positif. Yang saya rasakan adalah saya sangat merasa senang. Saya merasa sangat bahagia. Yang tadinya saya sudah tahu mengenai budaya positif itu, saya menjadi lebih tahu, saya jadi lebih memahami lagi apa itu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya juga jadi merasa termotivasi untuk menerapkan budaya positif tersebut, terutama kepada diri saya sendiri juga. Dan juga saya termotivasi juga untuk menerapkan kepada siswa-siswa saya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih.